Jarang aja denger Lingga. lingga itu jadi isu. Saya selalu Ya katakan, jangan jargon Bunda Tanah Melayu itu hanya selalu dijadikan jargon politik ketika mau pilkada. Nah, Tapi buktikan bahwa ya keberpihakan kita ke daerah-daerah yang makroekonomi dan sosialnya itu masih relatif di bawah, itu harus kita suntik dengan program-program suntikan yang kuat. Begitu. Betul. ada banyak pertanyaan ya di Facebook, boleh lihat, ada yang mungkin disiapin Iya teman-teman. Pak, kita jadi menjawab Iya. dulu pertanyaan Oh, iya. dari Tribuners yang ada di Iya. lagi nonton ya. Lucky Saputra. Dari Luki Saputra. Menurut Pak Anzar, rencana jembatan Batam Bintang itu memang seharusnya jadi program prioritas. Jika Pak Ansar memimpin Kepri, goalnya apa untuk adanya jembatan Batam Bintang? Tadi sempat disinggung. Mungkin nggak apa-apa, diulang lagi Pak. Nanti. Ya saya kira begini, jembatan Batam Bintan ini sebenarnya sudah di penghujung. Sudah di penghujung persiapan pelaksanaan. Oh, oke. Makanya saya punya rapat dengar pendapat sama Menteri PU. Saya tanyakan terus sama Pak Menteri. Pak Menteri, ini review desainnya sudah, ini sudah. Ini janji Pak Jokowi secara vulgar waktu beliau kampanye. Dan ini jadi generating faktor ekonomi. Nah, terus kapan ini mau dimulai? Pak Menteri langsung jawab, di situ saya kutip juga. Insya Allah kata beliau tahun 2021 sudah mulai dilelang itu. 2021. Nilainya hampir 10 triliun. Panjangnya 6,7 kilometer. Jembatan itu akan menjadi jembatan terpanjang dan terindah gitu. Karena itu di depan Singapura, ya kita mesti. Itu dari mana? Kalau Batam di mana? Dari Kabil. Oh, Kabil. Nanti ke landing pointnya di Kabil. Di sananya di Lobam itu. Oh, Ya. Kalau tadi Pak, goalnya kalau menurut Pak ini, mungkin tadi sempat disinggung ya. Goalnya ekonomi. Ekonomi tetap ya. Bayangkan hari ini contoh interkoneksi listrik kita karena di dasar laut itu kan selalu down dia. Dan mahal sekali itu kabelnya kalau ada gangguan. Kita hari ini Bintan tidak punya terminal gas. Semua gas dibawa dari Batam pakai roro, pakai truk. Ke depan kalau ada jembatan kita tinggal tempel itu pipa gas. Ke depan saya yakin 10 tahun lagi, bahkan mungkin 5 tahun, Batam ini sudah kekurangan air sama sekali. Nah, terus sumber terdekatnya dari mana? Dari Bintan. Karena daerah aliran sungai di Bintan tersedia, seperti Dambusung rencana itu. Nah, ke depan itu hampir tidak mungkin dan sulit kalau pipa air itu dipasang di dasar laut. Maka bisa ditempel di jembatan. Terus dari pariwisata tadi sudah kita ceritakan. Buat mobilitas. Hari ini Bintan jadi per zone-nya Batam. Satu hari Pulau Bintan termasuk Tanjung Pinang itu menghasilkan sayur dan buah itu 80 sampai 100 ton. Itu 80% pasarnya di Batam. Tapi overhead cost-nya tinggi sekali. Karena petani harus naik roro, turun naik, harus begini, begitu mahal. Sehingga tidak kompetitif. Maka kalau ada jembatan memudahkan semua. Gitu. Oke. Next. Mantap. Ada lagi dari Setiawan Eko. Tanya dong Min, gimana hubungan sekarang dengan Pak Suryo? Hubungannya gimana dengan Pak Suryo? Saya sama Pak Suryo ini seperti saudara lah. Kemarin saya datang ke rumahnya silaturahim. Bahkan nanti insya Allah tanggal 22 ada acara bersepeda, kita udah janjian, kita akan bersepeda bersama. Jadi kita memang masing-masing calon ini kan punya kewajiban mendorong agar proses demokrasi ini berjalan dengan baik, dengan dewasa. Karena kita ditonton ini oleh anak-anak muda kita, oleh masyarakat kita. Kalau di tingkat pimpinan kita sudah heboh-heboh, ya gimana kita mau memimpin rakyat dengan tenang gitu. Jadi ya saya berusaha bersama-sama dan Pak Suryo juga begitu. Kalau Pak Isdianto saya yakin sama juga. Kita akan jadikan pilkada ini ya pesta yang menggembirakan lah bagi rakyat gitu. Tapi tentu yang kita adu adalah ide, gagasan, argumentasi. Saya kira itu kadar kualitas seorang pemimpin ditentukan oleh itu. Secara hubungan personal tetap baik Wah, Pak, meskipun baik, bersaing di pilkada. Iya. Begitu tadi. Dan Pak Suryo kan orangnya hangat. Ada lagi? Panjang banget nih. Jonathan Sihaloho, siapapun pemimpin Kepri nanti tentu saja ketika memimpin nanti akan menghadapi situasi pasca pandemi COVID-19. Dalam pengembangan bidang-bidang strategis di Kepri tentu akan berbeda strateginya dengan kondisi yang sebelumnya. Contoh, kebijakan pemerintah pusat terkait proses belajar mengajar secara online.
melemahnya pariwisata secara keseluruhan dan lain-lain. Sehingga pembaharuan yang dibawa juga perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Bagaimana langkah-langkah Pak Ansar apabila dapat memimpin Kepri nanti dengan kondisi seperti ini? Spesifiknya kebijakan strategis 3 tahun pertama. Wah ini kayaknya nanti jadi ini nih debat itu. Debat ya, panjang-panjang betul. Iya. Boleh dijawab Pak? Boleh Ya, jawab. boleh. Saya kira kalau menangani situasi extraordinary tentu dengan kerja yang extraordinary juga. Jadi nggak ada waktu untuk kita bermain-main bekerja. Maka yang perlu kita lakukan pertama, kita harus memperbaiki ekonomi. Tadi sudah kita bahas panjang lebar. Kalau bicara soal kesulitan pendidikan dengan sistem online memberatkan orang tua, ya Pemda, pemerintah mesti hadir di situ. Kan ada biaya operasional sekolah. BOS itu. Saya kira kalau hanya sekedar biaya internet, biaya ini, Pemda bisa menanggulangi itu kok melalui BOS daerah. Jangan sampai masyarakat tidak bisa mengikuti pendidikan dengan baik karena kesulitan mereka untuk membiayai internet anak-anaknya. Ya kalau anaknya 3 itu juga loh Pak. Makanya dan Perlu saya kira gajinya 3. saya kira itu bukan hal yang mahal kok gitu. Asalkan kita sungguh-sungguh. Saya dulu di Bintan itu APBD kita 600 miliar aja, saya bisa menyediakan bus sekolah gratis aja 58 bus setiap hari ngurus anak sekolah. 18 kapal dari pulau ke pulau antar jemput anak sekolah bisa. Saya bisa beli laptop untuk guru-guru eksak semua waktu itu. Dan saya kontrol itu. Komputer sekolah, gimana anak kita mau pinter kalau komputer di sekolah SMA-nya 5, hanya 3. Jadi memang kita mesti pastikan. Harus numpang gitu ya. Iya, dan bicara pendidikan itu adalah tugas mandatori. Tugas mandatori itu tugas wajib. 20% anggaran pendidikan itu harus dikontrol. Harus tepat sasaran. Orang kadang-kadang bicara 20%, tapi indikator tepat sasarannya apa? Maka kita kepala daerah mesti kontrol itu sungguh-sungguh. Dan dulu di Bintan saya kontrol betul. Kalau tidak, ya kemampuan kita terbatas. Jadi tidak ada kata lain itu. Jadi ekonomi kita dorong, pendidikan kita jaga, pendidikan vokasi kita dorong. Pendidikan vokasi. Hari ini berapa setiap tahun anak-anak taman SMA yang tak nyambung sekolah? Iya. Kemana mereka? Mereka Nyari belum kerja juga. mereka belum siap kerja, harus siap Kerja latih. juga masih ini. Kita mesti latih mereka. Saya bangun sekolah boarding itu, Bintan Tourism Institute itu. Di Bintan walaupun 1 tahun. 1 tahun 120-130 anak yang tak nyambung. Saya boardingkan di situ, 15 juta satu anak. Saya kerjasama dengan lembaga sertifikasi dari Australia, dari BNSP dan Sahid Jakarta. Tamat mereka, 98% mereka bekerja di hotel-hotel. Kemarin pulang 10 orang dari Maldives, dari kapal Royal Caribbean Cruise Amerika, dari Dubai, dari Qatar. Bangga saya. Cukup setahun. Kalau lama-lama ngabisin uang Pemda, setahun dia kerja. Kalau dia punya gaji, dia bisa nyambung sendiri dengan uangnya. Adik-adiknya tiap tahun bisa ikut. Coba kita pikir sekepri. Maka kita mesti dorong pendidikan vokasi seperti itu. Pendidikan vokasi. Pendidikan khusus singkat yang bisa menjamin mereka kerja. Dan kita mesti menjamin pendidikan di Kepri ini atau harus link dengan pasar kerja di sini. Maka sebaiknya posisinya minimal 60-40%. 60% pendidikan, 40% pendidikan umum, 60% mesti pendidikan kejuruan. Itu baru ideal karena kawasan kita kawasan investasi. Pak Ansar smart nih. Enggak ini. Ada lagi nih Pak. Alin Mustaqim. Pak, pengangguran di Kepri masih tinggi loh Pak. Cari kerja di Batam dan Kepri ini sulit. Kita putra daerah kalah bersaing dengan para pendatang kok. Apa langkah-langkah Pak Ansar agar kita semua bisa dapat pekerjaan? Wah, ini banget deh. Tadi saya katakan bicara pasar kerja ini demand dan supply. Gitu kan, ada permintaan karena ada penawaran. Biasanya permintaan itu penawaran mesti sesuai nih dengan permintaan. Maka tidak ada kata lain, kita mesti menyiapkan pendidikan keahlian buat mereka. Pendidikan keahlian. Karena itulah yang menjamin mereka bisa masuk ke pasar kerja untuk bersaing. Apa boleh kita paksakan? Umpamanya anak kita bahasa Inggrisnya nggak bisa, kita paksakan dia kerja di hotel-hotel yang tamu-tamunya asing. Nanti turis minta garpu dikasih pisau sama dia, gitu. Maka kita mesti menyiapkan mereka. Dulu bahkan sisanya dulu yang tidak tertampung di sekolah boarding itu, 2 tahun sekali saya latih mereka kerjasama dengan Polda.
Kita kasih 12 juta yang mungkin agak berat-berat lah ininya. 12 juta 2 minggu, 40 orang, 50 orang, kita latih mereka jadi satpam. Mereka punya sertifikat. Jadi perusahaan-perusahaan, bank-bank baru yang ada di Bintan dimanapun, mereka tidak perlu in-house training lagi kalau untuk itu. Masa satpam pun harus diimport dari mana-mana. Kita tidak menutup peluang untuk saudara-saudara kita di provinsi lain. Tapi minimal ada porsi-porsi yang bisa kita isi. Tapi tentu dengan kualifikasi itu. Tapi semua pendidikan vokasi itu orientasinya jangan hanya inward looking, tapi mesti outward looking. Karena pasar kerja di luar itu besar. Yang penting mereka punya kualifikasi, mereka punya sertifikasi yang cukup, sehingga ketemu nih antara demand dan supply ini. Nah, gitu. Oke. Keren. Iya. Ini kayaknya Pak Ansar dipantau yang lain ini. Kayaknya jurus-jurus jitunya udah dimunculin. Waduh, ternyata Oke. kita sudah Ya, 1 terasa. jam 5 Satu menit. jam, ya. Kayaknya Oke. pengen masih lanjut ya. Penasaran nih kayaknya. Masih banyak kayaknya Iya, ya Pak yang ini- ada di sini ya Pak. Iya, Pak, ini ada yang WA juga ini, ada ternyata banyak juga yang ini. Mau nitip ya? Oh gitu ya. Iya. Iya, Nanti- tapi nanti kapan-kapan lagi deh Ya. kayaknya mungkin Pak Insya Ansar karena masih ada agenda yang lain mungkin mungkin izin nanti bisa lanjut lagi Pak. Oh ya boleh. Kayaknya banyak banget ini Kapan mohon maaf yang WA saya ini semuanya nanya Pak Ansar semua. Tuh. Termasuk dari sebelah. Iya. Pak Ansar terima kasih banyak Pak Terima kasih, waktunya. Sama-sama.